Halo Mas MTI. Jadi di video YouTube MTI kali ini kita bakal ngebahas sesuai judul nih, judul yang di bawah kita bakal ngebahas tentang CV. Ya, sekarang udah ada gestarnya nih. Kita udah ngundang salah satu kakak tingkat kita di MTI, yaitu Kak Beni. Mungkin sebelumnya biar enak kita kenalin diri dulu kali ya, Re, ya. Oke, boleh banget nih, Dar. Nama aku Darani, aku dari TI 18, tapi aku biasa dipanggil Dara. Halo, aku Kireina, biasa dipanggil Kirei dari MR18. Nah, Kak sekarang Beni boleh mungkin. kali ya? Oke. Halo teman-teman, kenalin aku Beni, aku dari Teknik Industri 2016. Oke. Nah, sesuai dengan pembahasan hari ini, kenapa sih sebenarnya kita milih pembahasan CV ini? Nah, yang kita tahu nih sekarang di masa-masa kuliah gini sebenarnya CV tuh udah mulai menjadi hal yang penting gitu ya. Sebenarnya Iya, mungkin bener banget. pada umumnya CV tuh biasanya dipakai buat ngelamar kerja gitu. Biasanya HR tuh di perusahaan-perusahaan tuh ngelihat anggota yang mau rekrutnya itu dari CV. Nah, tapi sebenarnya di masa kuliah gini udah mulai banyak nggak sih kepanitiaan-kepanitiaan yang open recruitment tuh ngelihat dari CV juga gitu. Iya, Makanya banyak tuh. kenapa kita tertarik buat ngebahas CV sekarang biar bisa berguna juga buat masa MTI yang nonton ini atau buat mahasiswa dari himpunan lain atau bahkan dari universitas lain yang nonton juga bisa dapat insight baru gitu. Semoga harapannya dari video ini gitu. Gitu sih Bener Kak. banget. Ya, Semoga terus bermanfaat apalagi sih. angkatan 17 kan tahun depan udah mulai pada lulus. Itu pasti berguna untuk kerja kan. Terus angkatan 18 udah mulai pada KP tahun depan dan mungkin untuk angkatan bawah-bawahnya ntar liburan ada yang mau cari magang gitu kan perlu juga kan nih CV gitu. Atau Iya. mau organisasi juga sebenarnya udah pakai CV kan? Iya, Iya, organisasi iya. sekarang Iya, benar. pekerjaan gitu udah pada pakai CV gitu sih. Makanya nih Mm-mm. kita undang Kak Beni, sekarang kita penasaran soalnya katanya Kak Beni tuh pernah bawain materi tentang CV ya di himpunan lain ya atau Waduh, mungkin boleh Udah pro diceritain banget mungkin. nih. astaga, enggak. Itu kemarin, jadi ini cerita dikit sih, kayak, jadi waktu itu kan emang lagi di awal-awal pandemi ya, terus kayak gabut aja gitu guys. Karena kan harusnya ngerjain TA ya, tapi waktu itu Mhm. karena lagi awal-awal pandemi, jadi objek aku juga nggak objek aku nggak lagi nge-hold TA aku gitu. Jadinya kayak ngapain ya gabut gitu. Terus aku tahu kayak oh iya aku kan dulu pernah ikut ini ya, pernah ikut XLFL, Excel Future Leaders. Di situ banyak banyak apa ya banyak dikasih tahu tentang CV atau gimana cara masuk kerja. Kemudian aku juga dan aku sendiri juga sebenarnya interest di bagian HR gitu guys, jadi kayak dan sebenarnya ya puji Tuhan selama ini kalau aku ikut seleksi-seleksi gitu bagian CV selalu lolos lah gitu. Nah Nah, jadi keren waktu itu banget kayak ya. uh, ya jadi waktu itu karena awal-awal pandemi gabut jadi sharing-sharing sama teman-teman yang kayak nggak tahu gimana cara bikin CV, jadi kayak sharing-sharing aja. Terus ternyata jadi ketahuan sama MTI. Iya, iya. Ya, Kak Beni. Jadi sebelum kita ngadain sesi ini nih, kita juga udah nanya gitu ke Mas MTI, kira-kira mau pada nitip pertanyaan apa nih ke Kak Beni soal CV. So, ternyata cukup Wah, ke Mas MTI, kayak Iya, pada iya, bener penasaran banget. banyak hal-hal deg-degan nih. banyak hal-hal Jadi kecil merasa tentang ter-challenge pembuatan nih CV. saya. Banyak hal kecil tentang pembuatan CV yang sebenarnya Mas MTI itu nggak tahu yang benar tuh kayak gimana gitu. Jadi mungkin KB ini di sini bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mas MTI gitu. Iya, banyak yang mulai aware juga gitu ya sama CV. Udah mulai memasuki quarter life Udah, crisis kan ya. udah Udah. mulai ambis-ambis gitu ya. Iya banget. Ya udah Iya. deh. Iya, iya. Oke, kalau gitu kita lanjutin ke pemaparan dari Kak Beni. Oke. Oke, slide-nya. Nah, ya. Udah kelihatan belum ya? Oke. Oke, ya. Hai teman-teman. Hai, ini ya, hai teman-teman MTI. Aduh, jadi awkward nih. Ya. Karena udah lama guys, karena kemarin kan yang di awal-awal pandemi baru, terus sekarang baru presentasi lagi. Oke. Hai teman-teman semuanya, kenalin lagi aku Beni, aku Teknik Industri 2016. Hari ini aku bakal ngebawain tentang presentasi mengenai CV 101. Yeay! Yeay. Oke, next.
Nah, jadi outline buat yang presentasi aku hari ini itu ada 3. Yang pertama, perkenalan dulu kita nih, kira-kira CV itu apa sih, dan kira-kira gimana ya sebenarnya format CV itu. Kemudian nanti di sesi kedua, kayak aku bakal ngasih tahu, jelasin apa yang boleh untuk dilakukan, sebaiknya dilakukan, dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan di CV. Gitu. Kemudian yang terakhir itu gimana sih langsung kayak step-stepnya ya, langsung ke aksinya gitu, actionnya gitu, gimana sih cara kita ngebuat CV. Gitu. Boleh next? Ya, nah jadi CV itu apa sih sebenarnya? Jadi CV itu adalah a key to unlock door of opportunity by showcasing the best version of you in 1 to 2 page of document. Jadi di sini aku udah bikin kata kuncinya adalah a key, guys. Jadi kayak kalau misalnya kita bayangkan kalau misalnya kita itu ingin masuk rumah, CV itu adalah sebuah kunci untuk membuka pintu itu. Gitu. Kenapa sih aku ngebikinnya itu menggambarkannya seperti kunci? Karena kayak yang tadi kita dibilang, yang tadi Kirena ya Kire sama Rani atau Dara? Apa? Dara. Ya Dara. Kire dan Dara tadi bilang kan kalau sekarang itu udah banyak loh, bahkan kayak kita ikut organisasi pun itu sekarang udah ngebutuhin CV, dan CV itu selalu yang paling awal banget di require sama perusahaan ataupun organisasi kalau kita ingin mendaftar sesuatu gitu. Jadi itu sebenarnya udah kayak sebuah kewajiban lah untuk kita memiliki kunci ini, untuk memiliki CV ini gitu, untuk mendaftar kemanapun gitu. Dan dokumennya ini, CV itu menunjukkan the best version of you gitu. Jadi CV ini bukan mau nunjukin bukan mau nunjukin segala hal dalam kehidupan kita. Sebenarnya artinya ya, kalau kurikulum vitae ini kan CV kepanjangannya adalah kurikulum vitae gitu. Itu dari bahasa Latin, kalau nggak salah artinya itu adalah jalan hidup, perjalanan hidup kita, guys. Jadi, tapi walaupun artinya perjalanan hidup, yang bakal kita tunjukkan di dokumen itu hanyalah best version of our life gitu, bukan yang kayak dari lahir kita ngapain, kemudian SD-nya di mana, SMP-nya di mana, itu enggak, tapi kayak what is the best version in your life, the best experience, the best event in your life gitu. Dan itu dan CV ini hanya sekarang ini umumnya, dan kebanyakan perusahaan atau organisasi lebih pengen CV itu dibikin di dalam 1 sampai maksimal 2 halaman aja gitu. Karena kenapa sih hanya 1 sampai 2 halaman aja? Nanti ada alasannya. Oke, next. Nah, alasannya ini gitu. Jadi kenapa tadi sebenarnya kita CV itu disarankan hanya untuk 1 sampai 2 halaman aja? Karena sebenarnya recruiter, ini aku ngomonginnya ke recruiter yang emang bener dari perusahaan ya, bukan organisasi. Jadi kayak recruiter di perusahaan-perusahaan itu, mereka mostly, ini kalau nggak salah dari salah satu riset menunjukkan bahwa recruiter itu mereka melihat CV itu kira-kira hanya 5-7 detik aja. Jadi bayangin ya, secepat itu guys untuk melihat CV kita. Jadi kayak kalau ngelihat, oh ini nggak bagus nih CV-nya, jadi langsung dibuang gitu. Padahal sayang banget kan, itu padahal sebuah kunci. Setidaknya menurut aku ya, kalau setidaknya ini tuh kita bisa mempersiapkan berapa lama gitu. Kalau maksudnya kayak kalau kita kalah di wawancara, ya menurut aku oke lah gitu. Tapi ini setidaknya CV loh guys, setidaknya CV itu, ini kita belum ada ngapa-ngapain, belum ada seleksi ikut apapun, CV itu emang udah sebuah kewajiban untuk kita submit, setidaknya itu kita harus lulus guys. Jadi sayang banget kan kalau misalnya kita melewatkan 5-7 detik itu. Gitu. Nah, menurut kalian nih, ini menurut teman-teman nih, kira-kira mana sih CV yang bagus? Apakah slide yang ini, atau coba slide selanjutnya? Atau slide ini? Gimana? Kire dan Dara. Slide yang pertama tadi atau slide yang kedua nih, CV yang bagus menurut kalian? Kalau dari aku sih sebenarnya kalau grafisnya lebih bagus slide yang kedua ya Kak. Cuman mungkin kalau misalnya rapih atau enggaknya aku lebih suka yang pertama sih. Kayak gitu. Gimana nih kalau Dara?
Kalau aku sama sih sebenarnya. Kalau yang kedua itu lebih eye catching ya, karena grafisnya lebih warnanya itu lebih mencolok gitu. Cuman mungkin kalau yang pertama jatuhnya tuh lebih formal gitu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang emang formal gitu bakal lebih ngelihat yang pertama sih kalau menurut aku. Gimana nih Oke. Kak jawabannya? Nah, jadi jawabannya sebenarnya dua-duanya bisa kita pakai. Kalau tadi dibilang Dara, perusahaan, kalau ke perusahaan mungkin lebih formal, jadi butuhnya yang mungkin lebih cocoknya itu yang slide pertama ini, CV yang slide pertama, sebenarnya nggak juga. Bahkan ada juga perusahaan yang lebih pengen melihat di yang slide kedua tadi, yang lebih berwarna gitu. Tapi apa sih bedanya? Jadi kapan sih kita pakai CV yang slide pertama dan slide kedua tadi? Jadi yang kalau yang slide pertama ini slide pertama tadi itu yang kayak itu yang emang formal, jadi yang emang standarnya itu seperti itu. Jadi kita mengatakannya itu versi standar gitu. Jadi di situ kita kasih tahu jadi yang maksudnya kayak ya udah isinya tulisan-tulisan aja gitu yang emang standar, yang rapi, yang formal gitu. Tapi buat yang di slide kedua tadi yang ada gambar-gambar, nah itu sebenarnya buat pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kreativitas gitu. Kayak teman-teman dari kreatif marketing nih kan, itu kan kalian ada kreativitasnya. Jadi kalian untuk kalau misalnya kalian ingin mendaftar menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kreatif, misalnya apa ya contohnya? Contohnya di sini ilustrator atau video editor gitu atau multimedia artist gitu. Kalau misalnya kalian ingin mendaftar suatu pekerjaan yang membutuhkan sebuah kreativitas, ya kalian bikin CV-nya itu yang seperti ini untuk menunjukkan kreativitas kalian kalau emang kalian itu orangnya emang yang artsy-artsy gitu guys gitu. Tapi kalau misalnya yang kayak kalian daftarnya emang buat sales atau HR atau mungkin IT, business development misalnya, nah itu kalian lebih baik memakai CV yang pertama tadi, yang versi standar gitu. Jadi emang penggunaannya itu emang beda gitu. Dan dua-duanya dapat diterima di perusahaan manapun atau di organisasi manapun. Gitu. Sekalian sebenarnya slide yang kedua ini nunjukin ini kalian sih, kayak nge-show off kalau kalian itu emang bisa menggambar atau kalian itu emang orangnya kreatif. Gitu. Oke, next. Nah, ini sebenarnya CV framework. Jadi kira-kira standarnya itu CV itu harus ada apa aja sih? Nah, yang pertama adalah personal detail kalian, isi dengan full name kalian yang pertama, nama lengkap kalian ya, isi dengan nama lengkap kalian, kemudian dilanjutkan dengan current address, alamat yang sekarang. Dan perlu diperhatikan ya, biasanya orang-orang itu selalu ngisinya itu alamatnya itu yang beneran alamat lengkap yang kayak misalnya Jalan Cisitu Lama nomor 50 misalnya gitu. Itu jangan guys, jangan bikin seperti itu. Kenapa? Karena bisa jadi si recruiternya ini langsung ngebuang aja misalnya ya dia ini ngelihat CV kalian, kemudian dia ngeprint, habis itu dia ngelihat CV kalian, oh ini anaknya kurang bagus, jadi dia buang aja tanpa merobek si kertas CV-nya itu atau mungkin ngegunting CV-nya itu. Jadi alamat kalian itu bisa kelihatan sama orang-orang yang tidak diketahui gitu. Nah, itu bahaya banget kan kalau misalnya orang-orang bisa tahu alamat kalian. Jadi cukup kalian isi dengan kota kalian aja sekarang. Jadi your current city gitu. Jadi kalian itu sekarang tinggalnya di mana sih? Kalau misalnya kalian sekarang lagi ngekos di Bandung, jadi kalian isi Bandung, Jawa Barat. Cukup itu aja. Atau mungkin setidaknya areanya, kayak misalnya kalian di Jakarta tinggalnya di daerah mana? Misalnya tinggal di daerah Setiabudi Jakarta Selatan, Setiabudi Jakarta Selatan, atau mungkin di daerah Rawamangun. Cukup daerah-daerahnya aja, atau mungkin kotanya aja, nggak perlu lengkap-lengkap. Karena itu tadi bahaya guys, kalau misalnya recruiternya kelupaan untuk merobek CV kalian atau menghapus alamat kalian, bisa jadi alamat kalian jadi kemana-mana. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah email address kalian. Email address ini, ya alamat email kalian itu wajib ya. Soalnya gimana nanti recruiternya mau menghubungi kalian kalau misalnya kalian nggak bikin email address kalian. Atau mungkin phone number kalian juga itu wajib juga. Jadi kalian perlu kasih tahu email address dan phone number biar recruiternya tahu
kemana kalian untuk dihubungin. Nah, selanjutnya ada LinkedIn WL. Jadi LinkedIn kalian ini sekarang udah wajib banget ya kalian punya LinkedIn. Ini Kirei dan Dara punya nggak LinkedIn? Udah punya LinkedIn belum? Punya sih, tapi jarang update, Kak. Sama sekali. Oh, tapi udah punya ya gitu. Iya, ada sih. Ya, jadi sekarang ini udah mulai banyak aku lihat perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang udah minta LinkedIn-nya gitu. LinkedIn karena LinkedIn itu lebih menunjukkan hal yang LinkedIn itu udah sekarang itu banyak recruiter yang lebih pengen melihat LinkedIn daripada CV karena LinkedIn itu bisa memperlihatkan kita seluruhnya gitu. Kalau CV kan tadi yang kayak aku bilang ya, kayak CV itu mungkin the best version of you gitu. Terus tapi kita nggak ngasih tahu sebenarnya kita itu bisa jadi di CV kita itu nggak terlihat dia ini sebenarnya anaknya potensinya di mana, interestnya di mana gitu. Tapi kalau di LinkedIn itu bisa kelihatan dari post-post kita, mungkin dari foto-foto kita di LinkedIn. Karena LinkedIn itu lebih kayak sosial media ya sebenarnya, sosial media khusus profesional. Jadi banyak sekarang recruiter yang udah lebih pengen melihat LinkedIn. Jadi perlu juga kalian bikin LinkedIn dan mencantumkannya di CV kalian. Nah, selanjutnya adalah portofolio. Link portofolio kalian itu juga perlu ya, guys. Kalau misalnya emang kalian punya portofolio, misalnya kalian ingin mendaftar sebagai videographer tadi, atau mungkin kalian ingin mendaftar sebagai desainer, kalian perlu dong nunjukin portofolio kalian. Misalnya kalian nggak bisa menunjukkan portofolio kalian dalam bentuk dalam bentuk hard copy, ya kalian kasih tunjuk melalui soft copy dengan kasih tunjuk bikin di portofolio. Misalnya kalian punya Instagram gitu, Instagram khusus buat hasil-hasil karya kalian gitu. Bikin aja copy paste link Instagram itu dan jadikan sebagai portofolio kalian gitu. Cantumkan di CV itu. Gitu. Atau mungkin itu bukan cuma buat desain aja ya, tapi kayak misalnya mungkin buat IT gitu yang programming itu kan butuh juga ada portofolionya, perlu dilihat ini anak ini udah sejago apa sih programmingnya gitu. Jadi perlu dikasih tunjuk portofolio kalian, teman-teman. Gitu. Terus jangan lupa juga, nah kita lanjut yang kedua yaitu brief summary. Brief summary ini sebenarnya ringkasan singkat tentang kalian. Ini perlu juga untuk kita kasih tahu biar recruiternya tahu setidaknya kita orangnya gimana gitu. Jadi brief summary ini cukup penting, tapi isinya banyak orang yang kayak yaitu ngisi dengan kata-kata yang udah terlalu sering di internet. Misalnya ya kayak apa ya contohnya? Misalnya I'm a friendly people. I'm a friendly person. Maksudnya kayak yang kata-kata yang udah sering kedengaran gitu, atau kata-kata yang udah sering terlihat di internet yang buat copy paste. Biasanya kan orang-orang kalau belum yang pertama kali bikin CV itu kan biasanya ngelihat di internet dulu ya. Nah, jadi karena saking banyaknya itu sumber, kan internet bisa dilihat sama orang lain gitu, entah dari berbagai daerah gitu. Jadi kita itu kelihatan banget copy paste-nya, dan itu udah terlalu biasa buat recruiter. Oh iya, dia itu kayak cuman copy paste aja dari internet gitu. Jadi isi summary kalian itu sebaiknya seperti apa sih? Isi summary-nya itu sebaiknya adalah men-summary isi CV kalian gitu. Jadi kasih tahu misalnya kalian itu bilang tadi kayak boleh-boleh aja kalian misalnya bilang I'm a team oriented person gitu. Tapi kasih tahu apa sih yang membuktikan bahwa kalian itu adalah orang yang berorientasi pada tim gitu. Ya, kasih tahu dengan salah satu contohnya di experience kalian yang di bawah itu, misalnya kalian itu bekerja di sebuah tim yang terdiri atas 4-5 orang yang terdiri dari berbagai universitas misalnya gitu. Itu bikin contohnya di brief summary. Jadi jangan cuma isinya itu yang kayak aku adalah orang yang introvert, atau mungkin aku adalah orang yang suka seni dan segala macamnya, yang itu terlalu yang pertama itu udah terlalu sering, dan yang kedua itu adalah kata-kata yang terlalu melebih-lebihkan diri kalian, dan yang ketiga itu gak ada buktinya gitu. Jadi lebih baik kalian juga menunjukkan buktinya apa gitu dari experience kalian. Dan kalau perlu, dan kalau bisa sebenarnya, bukan kalau perlu, kalau bisa isinya itu contoh-contohnya itu dalam bentuk kuantitatif. Kayak misalnya kalian itu pernah menjadi
bagian danus gitu. Di sebuah kepanitiaan kalian itu pernah ngedanus dan kalian mendapatkan dalam satu hari kalian pernah dapat 1.200.000 misalnya gitu. Kayak kalian jualan donat 1.200.000 kan itu bisa sebenarnya kalian bikin sebagai contohnya di brief summary kalian. Jadi kayak kalian bilang mungkin saya adalah orang yang pekerja keras. Terus bilang juga buktinya itu adalah hal ini ditunjukkan bahwa saya pernah menjual donat dalam sehari mendapatkan 1.200.000 rupiah. Itu lumayan, itu cukup keren loh. Dalam 6-7 detik itu kalian udah langsung kelihatan, wah anak ini keren banget. Ngedanus dapat 1.200.000. Padahal biasanya ngedanus dapat berapa sih? Cuma 30.000, 40.000 kan. Nah, itu udah cukup keren loh buat recruiter gitu. Nah, terus dilanjutkan ke yang bagian ketiga adalah educational background. Jadi, ini penting banget, yaitu university and location. Jadi kayak misalnya, kalau misalnya kalian tinggal kayak di ITB kan emang ada Bandungnya ya, Institut Teknologi Bandung. Tapi kalau misalnya kayak kalian, ada orang yang kan bisa aja nggak tahu Unpad itu di mana ya, kan Unpad itu nggak ada kelihatan kotanya ya. Jadi Universitas Padjadjaran, mungkin aja ada orang yang nggak tahu di mana Universitas Padjadjaran gitu, walaupun udah terkenal, atau mungkin Universitas Indonesia walaupun udah terkenal, tapi mungkin aja ada orang yang nggak tahu. Jadi tetap bikin lokasinya itu di mana. Misalnya Universitas Indonesia Depok, kemudian Universitas Padjadjaran Bandung gitu. Kemudian majornya jangan lupa itu majornya itu S1 Teknik Industri, itu degree ya. Degree itu S1 Bachelor, kemudian major itu Industrial Engineering, kemudian GPA. GPA itu ya kasih tahu GPA kalian. Nggak mungkin dong. Ya kasih contoh aja GPA kalian berapa gitu. Bukan kasih contoh, tapi emang kalian kasih tahu. Nah, terus lanjutkan dengan experience. Experience ini, jadi ada 3 contoh, ada 3 jenis experience yang bisa kalian kasih tahu ke recruiternya melalui CV ini. Yang pertama adalah organizational experience, pengalaman organisasi. Yang kedua, working experience. Working experience ini pengalaman bekerja. Kemudian yang ketiga adalah volunteering experience. Itu biasanya aku isi selalu 3 ini. Organizational, working dengan volunteering experience gitu, pengalaman pengalaman relawan gitu. Nah, experience ini apa aja sih yang perlu kalian jelaskan di experience ini? Yang pertama adalah role atau job title kalian itu sebagai apa sih? Kalau misalnya yang mungkin nanti aku bakal ngejelasin lebih lanjut apa sih gimana contoh untuk bikin role atau job title itu. Tapi perlu bikin role atau job title, kemudian dates of position-nya, kalian itu tanggal berapa sih menjabat di posisi itu, kemudian organisasinya apa, dan lokasinya di mana, kemudian kasih tahu juga role description atau key responsibilities kalian. Gitu. Nah, selanjutnya yang keempat adalah honors and achievement. Honors and achievement ini, ya misalnya kalian menjadi mahasiswa berprestasi, atau misalnya kalian menang lomba-lomba, itu bisa kalian masukin di situ. Kemudian jangan lupa juga ya, tetap di deskripsiin juga ya, misalnya, itu sama dengan yang isinya itu sama dengan yang experience, kalian kasih tahu misalnya kalian menang lomba sebagai second winner of business case competition gitu. Siapa sih yang ngeluarin hadiah ini gitu, yang ngadain lomba itu siapa gitu. Misalnya lomba kalau di TI apa ya kemarin, Yekom, benar. Jadi menang sebagai first winner of Yekom gitu. Siapa sih yang bikin Yekom organization-nya itu? Ya keluarga mahasiswa teknik industri ITB. Kemudian kasih tahu juga gimana sih, coba kasih aja description-nya singkat, walaupun sebenarnya itu bukan role description ya, tapi kayak description, misalnya kayak kalian itu menang lomba Yekom, ngebahas apa sih tema si Yekom ini, apa sih? Kemarin kan temanya itu sustainable, apa ya kemarin? Bisnis nggak sih? Bukan. Sustainable apa ya? Ya itulah, pokoknya sustainable lah ya temanya. Jadi kalian bisa tuh kasih tahu di description dari si achievement-nya itu adalah kalian memenangkan lomba Yekom, lomba kasus Yekom yang bertemakan tentang sustainable energy gitu. Jadi itu sebenarnya, kemudian kalian bisa kasih tahu juga, dan hasil dari kasus ini kami memberikan solusinya bla bla bla, dan solusi ini bernilai berapa juta gitu. Tetap harus ada kuantitatifnya juga ya, biar
kelihatan biar meyakinkan recruiternya itu kalau wah anak ini orangnya emang inovatif, kemudian kreatif, lalu dia itu berorientasi pada result-nya gitu. Nah, terus additional information itu ada 2 yang bisa kalian kasih tahu, yaitu language proficiency. Language proficiency cukup kasih tahu aja kalau misalnya kalian punya TOEFL, lebih baik kalian kasih skor TOEFL kalian berapa, IELTS kalian berapa. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya TOEFL atau mungkin tes-tes bahasa yang lain, misalnya kalian bisa bahasa Jerman tapi kalian belum pernah ikut tes bahasa Jerman gitu, ya udah nggak apa-apa, kalian bisa kok bikin di language proficiency itu, tapi cukup tuliskan aja. Biasanya orang-orang bikin skill itu termasuk juga ya ke software skill. Software skill bikin aja C++, Gamtech misalnya, kemudian C++, Gamtech, SQL gitu. Itu bisa kalian bikin di software skill. Nah, kebanyakan orang-orang yang bikinnya itu skill-nya itu dalam bentuk yang diagram gitu, diagram batang gitu, kayak misalnya dia bikin bintang-bintang dalam skala 5 bintangnya, dia bikin 3 bintangnya atau 2 atau mungkin 5 gitu. Nah, itu jangan bikin seperti itu guys, karena itu nggak meyakinkan, atau itu tuh terlalu melebih-lebihkan. Apa buktinya kalau maksudnya itu nggak ada dasarnya untuk kalian bikin penilaian seperti itu gitu. Jadi cukup kalian bikin, misalnya kalian bisa bahasa Jerman, ya karena kalian belum mengambil tesnya, ya udah kalian nggak usah bikin bintang-bintang itu atau bikin diagram batang itu, cukup kalian kasih tahu aja kalau kalian itu bisa bahasa Jerman, tulis aja dalam skillnya itu Jerman gitu. Atau mungkin software skill, misalnya kalian kan sebenarnya kayak Gamtech itu ada kan ya sertifikasinya gitu. Tapi kalau emang kalian nggak pernah ikut sertifikasinya atau misalnya ikut tesnya, ya udah nggak usah bikin skala-skala gitu. Mendingan kalian cukup bikin kalau kalian itu bisa Gamtech gitu. Nah, terus sama lupa. Sebenarnya kalau kalian lihat, sebenarnya ini penjelasan aku semuanya dalam bahasa Inggris kan. Kenapa sih aku bikin ini semuanya dalam bahasa Inggris? Karena ini kayak udah seperti udah seperti hal yang umum untuk bikin CV itu dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian emang pengen daftar ke perusahaan multinasional, itu seperti hal yang wajib untuk bikin CV dalam bahasa Inggris, karena bisa jadi rekruternya bukan orang Indonesia gitu, karena perusahaan multinasional gitu. Nah, tapi kalaupun perusahaannya lokal, bisa juga kalian bikin dalam bahasa Indonesia, tapi lebih baik juga kalian bikin dalam bahasa Inggris. Itu sebenarnya kenapa perlu kalian bikin dalam bahasa Inggris, untuk menunjukkan juga kalau kalian itu emang bisa berbahasa Inggris gitu. Kan misalnya kalau misalnya kalian bikin di language proficiency itu kalian bikin English gitu, setidaknya kalian bisa menunjukkan, nge-show off kalau kalian itu buktikan kalau kalian itu bisa bahasa Inggris melalui CV itu dalam bahasa Inggris gitu. Sama juga dengan yang tadi yang perbandingan CV tadi, yang slide kedua, itu kan ada gambar-gambarnya kan. Kenapa sih perlu ada gambar-gambar? Untuk membuktikan kalau dia itu orangnya bisa menggambar gitu. Dia itu bisa ngedesain gitu. Nah, sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Atau nanti aja ya? Nanti mungkin di akhir, Pak, sekalian. Oke. Ya. Mungkin bisa next. Nah, ini tadi yang aku kasih tahu. Nanti kan tadi aku bilang nanti aku bakal jelasin gimana sih kita menjelaskan experience gitu. Nah, jadi untuk menjelaskan experience itu ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, pakai bullet points. Karena ingat tadi yang aku bilang paling awal banget, recruiter hanya melihat 6-7 detik aja teman-teman gitu. Nah, kalau gimana sih cara kita menangkap perhatian mereka dalam 6-7 detik itu? Ya kalian cukup bikin singkat, padat dan jelas, dan itu emang dalam bentuk dalam bentuk bullet points gitu, dalam bentuk poin-poin. Soalnya kalau kita nulisnya dalam bentuk paragraf, itu capek untuk ngebacanya dan nggak langsung kelihatan apa sih yang pengen diceritain dia, apa sih yang pengen ditunjukin sama dia gitu. Jadi kalian itu cukup bikin dalam bentuk poin-poin aja. Kemudian yang kedua adalah mulailah dengan action words ya. Jadi lebih kayak verb-nya gitu, kata kerjanya.
Jadi instead of I was responsible for, lebih baik gunakan create, manage, gitu. Kemudian yang ketiga, start with your most recent experience. Jadi kalian harus mulai dari yang paling awal banget, yang paling baru banget. Dan BTW, kalau kan ini aku bilang start with your most recent experience, dan maksimal kalian itu menjelaskan pengalaman kalian itu adalah pengalaman yang selama 3 tahun terakhir. Gitu. Maksimal 3 tahun terakhir. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah tingkat 3 nih, maksimal pengalaman yang kalian jelaskan atau mungkin seluruh hal yang kalian jelaskan itu yang ada di CV kalian itu adalah saat kalian satu, berarti pengalaman kalian di tingkat 1 maksimal. Gitu. That's why makanya tadi yang education pun di situ kan nggak ada aku bikin senior high school ya gitu. Karena kan mostly kita itu sekarang itu anak yang tingkat 2, tingkat 3 gitu. Yang udah lewat dari senior high school. Makanya aku cuma bikin yang universitasnya aja dibikin di situ. Karena kan udah lewat dari 3 tahun kalau yang senior high school. Gitu. Nah, tadi ngomongin tentang action words ini, kalian bisa cari kok contoh-contoh dari action words itu. Next slide-nya. Nah, ini action words. Jadi kayak misalnya kalian pengen bilang kalau kalian itu orangnya bisa berkomunikasi, jadi mungkin kalian bisa bikin influence, persuaded, entrepreneurial, compose, produce, establish, process improvement, double, reduce, develop, research analysis, extracted gitu. Nah, kalian bisa lihat lagi contoh-contohnya di internet. Kalian ketik aja di Google action verbs for resume gitu. Betulnya ngomongin resume, CV dan resume itu sekarang udah nggak ada bedanya sih. Kalau di perusahaan-perusahaan gitu kayak sekarang CV dan resume itu udah sama aja. Mungkin dulu itu emang ada perbedaannya. CV itu apa, resume itu apa. Tapi sekarang itu kayaknya CV dan resume itu emang udah suatu hal yang sama. Tuh. Nah, kalian untuk gimana sih merangkai kata-kata, menjelaskan, mendeskripsikan dari experience kita itu, jangan lupa tadi kita pakai action verbs, dan kalau kalian pengen mencari apa ya kata yang lebih tepat buat menjelaskan pengalaman aku ini gitu, kalian bisa cari di Google, ketik aja keywordnya action verbs for resume, kemudian kalian cari di bagian image. Di image itu ada banyak gitu. Coba kita next slide. Nah, ini aku udah kasih contoh. Jadi di action verbs for resume itu emang banyak banget sih. Jadi kalian bisa lihat di image-image-nya itu kira-kira kata apa sih yang tepat untuk menjelaskan pengalaman kalian, teman-teman. Gitu. Next. Nah, ini contohnya. Jadi, misalnya ya, ini sebenarnya ada contoh Head of Business Development Student CEO Summit 2016. Kemudian dia itu Maret sampai Oktober 2016. Jangan lupa ya tadi. Yang pertama harus ada title. Kemudian yang kedua adalah organization-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah date of position-nya. Gitu. Date of position. Jadi Head of Business Development itu title. Kemudian Student CEO Summit 2016 itu adalah organization-nya, dan date of position-nya itu Maret sampai Oktober 2016. Nah, ngomong-ngomong, kenapa sih harus ini? Jadi, kalau yang di atas itu, yang bagian atas itu yang mulai dari Head of Business Development sampai Get 15 Companies as Sponsor, itu adalah yang versi lama, yang belum aku perbaiki, teman-teman. Kemudian Head of Business Development sama yang Achieve Target of 15 Companies itu yang aku perbaiki. Jadi ini aku mau ngasih tahu mana sih yang kira-kira perlu kalian perhatikan. Ini contoh ya. Jadi yang pertama, kenapa sih Head of Business Development di atas, organisasinya di bawah? Tuh. Ada pendapat nggak? Kira-kira kenapa tuh, Kire atau Dara? Mungkin karena perannya lebih penting daripada asal organisasinya gitu kali Kak. Gimana ya? Iya, setuju sih sama Dara. Mungkin kayak dia cocoknya di mana, terus pengalaman sebagai role itu tuh udah di organisasi mana, kayak gitu mungkin, Kak. Iya, bener sih yang kalian bilang tadi. Yeay, udah pinter, ya udah. Udah selesai ya. Gitu. Jangan dong. Nah, jadi emang iya benar. Jadi ingat tadi yang aku bilang, apa sih arti dari CV?
to show the best version of your life gitu kan. The best version of you gitu. Jadi kita menunjukkan tentang hal diri kita aja. Kita bukan menjual si organisasinya, tapi kita menjual title kita. Kita udah pernah apa? Kita udah pernah ngapain gitu. That's why makanya title-nya itu harus di atas dan organisasinya itu harus di bawah, teman-teman. Gitu. Karena ingat kita itu ingin menjual diri kita ya. Maksudnya ini dalam hal menjual diri itu yang menjual diri buat pekerjaan ini. Gimana sih? Ya pokoknya bukan yang negatif ya. Positif lah ya. Nah, ya gitu. Nah, terus ini kita lanjut ke mendeskripsikannya. Jadi yang pertama itu responsible to manage team consists of 5 people, contacting targeting company to get sponsorship, follow up and monitor team member performance, kemudian get 15 companies as sponsors. Ini kebanyakan gitu. Buat kita cukup biar kita itu jangan terlalu banyak untuk menjelaskan hal-hal yang nggak berguna, yang sebenarnya recruiter itu pengen tahu, yang recruiter pengen tahu itu hanyalah result kita itu apa gitu. Jadi oke, lo jadi kamu itu sebagai head of business development, terus resultnya apa gitu. Nah, dia itu baru tahu setelah di poin keempat, get 15 companies as sponsors gitu. Kemudian tapi di atasnya dia ngasih tahu responsibilities-nya itu apa. Dia kasih tahu responsible to manage team consists of 5 people. Yaitu emang kerjaan dia sebagai head tuh. Jadi emang semua head emang itu kerjaannya untuk mengurusi anggota-anggotanya kok gitu. Kemudian yang poin kedua, contacting targeted company to get sponsorship. Itu emang kerjaan business development gitu. Kemudian follow up and monitor team member performance itu emang kerjaan head. Nah, tapi apa sih yang membedakan, yang membuat unik dari head of business development ini gitu? Yaitu resultnya. Jadi kita cukup kasih tahu resultnya aja, biar singkat juga gitu. Singkat, padat, dan jelas. Dan dalam 6-7 detik itu kita langsung mendapatkan perhatian dari si recruiter itu. Nah, jadi di sini aku langsung ganti dengan achieve target of 15 companies as sponsors. Jadi dia udah langsung ngasih tahu resultnya ini. Jadi gue itu udah dapat loh 15 perusahaan sebagai sponsor dengan sponsorship-nya itu sebesar 100 juta gitu. Jadi itu kan apa ya? Jadi udah kelihatan nih resultnya. Wah, anak ini keren nih, dia bisa mendapatkan 100 juta, 15 perusahaan. Itu buat di CV. Nanti di interview barulah ditanyain, gimana ceritanya kok bisa sih dapat 100 juta, 15 perusahaan? Barulah di situ kalian kasih taunya, iya waktu itu saya bertanggung jawab untuk mengelola tim saya nih yang terdiri atas 5 orang. Nah, saya itu tujuan dari divisi kami itu ya mengontak perusahaan yang kami targetkan sebagai sponsor. Kemudian yang saya lakukan adalah gimana mendapatkan target company-nya itu, yaitu dengan nge-follow up nih anggota-anggota saya. Gimana? Udah di telepon belum yang perusahaannya? Itu kalian lakukan di interview, teman-teman. Di CV, waktu kalian mendapatkan perhatian dari recruiter itu hanya 6-7 detik. Jadi, kalian cukup kasih tahu result-nya aja. Jadi, result. Jadi, usahakan isi dari experience kalian itu adalah result-nya, dan jangan lupa harus berbentuk kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Agar si recruiter itu bisa kelihatan, oh iya dia itu emang anaknya keren banget karena dia bisa mendapatkan 100 juta loh dengan 15 perusahaan gitu. Karena kalau misalnya kita cuma bilang achieve targeted companies as sponsors gitu. Terus kayak ya udah emang apa sih targeting companies-nya emang berapa sih? Apa satu? Kalau dia target company-nya cuma satu, ya udah itu kayak biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang achieve target of 15 companies dengan sponsorship-nya 100 million, itu kan bisa kelihatan dengan jelas, udah kebayang dengan jelas, oh anak ini emang keren dan layak untuk kita lanjutkan ke seleksi selanjutnya gitu. Next. Nah, kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu do's and don'ts-nya. Jadi yang sebaiknya kalian lakukan yang adalah rank new experience based on the newest role. Jadi ini kayak yang aku bilang tadi sih di awal.
Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan sebuah pengalaman, harus dimulai dari yang paling baru banget. Gitu. Yang kedua itu adalah consistent structure and layout. Jadi ya struktur sama layout kita itu harus konsisten ya. Bahasanya juga kalau di atasnya tadi bahasa Inggris, di bawahnya juga bahasa Inggris. Kayak yang tadi aku bilang, kayak tadi kan misalnya contohnya itu dari Maret sampai Oktober ya. Kalau di atas kalian bikin OCT, jangan tiba-tiba di bawahnya kalian bikin OKT gitu. Nah, itu kan ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia gitu. Jadi baiknya kalian bikin dalam bahasa Inggris semuanya dari awal sampai bawah. Jadi begitu kalian udah selesai bikin CV-nya, kalian perhatikan lagi, cek lagi gimana ya kira-kira udah bagus atau belum. Oh ya, jangan lupa juga harus kelihatan rapi, teman-teman. Harus kelihatan rapi, maksudnya harus lebih banyak white space-nya daripada tulisan-tulisan yang lain. Ini aku ngomongin yang versi standar, versi yang slide pertama tadi, kan ada yang perbandingan CV, kan buat yang slide yang pertama, itu buat yang versi standarnya itu harus lebih banyak white space-nya daripada yang lain-lain, daripada warna-warna lain. Terus font-fontnya juga yang standar-standar aja, cukup 2-3 font aja yang kalian pakai, nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu banyak yang ini, yang artistik-artistiknya itu nggak usah terlalu banyak. Nah, terus kalian cek juga spelling and grammar, kalian bisa, misalnya, kalian nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya gitu, kalian bisa lihat di Google Translate, atau misalnya kalian nggak tahu grammarnya ini udah benar atau belum ya, kalian bisa cek di Grammarly, gitu, jadi grammar.ly. Kalian bisa lihat di situ. Kemudian maksimal jangan lupa yang sesuai dengan yang aku bilang di paling awal banget, CV itu maksimal sebenarnya 2 halaman. Jadi lebih baik kalian bikin CV kalian dalam 2 halaman. Kemudian yang terakhir, jangan lupa dibikin dalam bentuk PDF gitu. Kadang-kadang ada orang yang ngirim dalam bentuk docs gitu, dalam bentuk Word. Karena bisa jadi, kenapa sih harus dibikin dalam bentuk PDF? Karena bisa jadi Word kalian dan Word dari si recruiternya itu berbeda gitu. Kan kalau beda versi bisa jadi berantakan kan. Kalian pernah nggak sih mengalaminya? Jadi kalau kalian ada yang pernah, jadi kalau kalian belum pernah mengalaminya, jadi kalau misalnya biasanya ya, kalau kalian bikin di versi Word 2013 atau mungkin 2007, terus yang punya recruiternya itu versi yang 2016, itu biasanya Word-nya itu jadi berantakan ketika di-download sama recruiternya. Jadi makanya lebih baik dibikin dalam bentuk PDF biar nggak berantakan hasilnya. Gitu. Next. Nah, selanjutnya don'ts-nya yang pertama, jangan menggunakan uncommon atau complicated words. Contohnya kayak kalian bikin MTI gitu. Kalian bikin literally singkatan MTI. Ya, orang-orang nggak tahu apa itu MTI. Mungkin kalau misalnya rekruternya emang anak MTI, ya mungkin dia tahu kalau oh dia ini anak MTI gitu. Tapi kalau misalnya rekruternya bukan anak MTI, ya kan dia nggak tahu apa itu MTI. Gitu. Jadi lebih baik kalian tulis keluarga mahasiswa teknik industri gitu. Atau mungkin kalian bikin Industrial Engineering Student Association in ITB. Gitu. Kemudian yang kedua, use multiple font types. Jadi kayak yang aku bilang tadi sih, ini sesuai dengan yang DUS tadi, jangan terlalu banyak font type-nya atau jangan terlalu banyak warnanya. Cukup yang standar-standar aja yang kayak hitamnya lebih banyak, ya semuanya pakai warna hitam, atau mungkin di setiap title kalian bedain lah warnanya gitu, atau di setiap section kalian bedain warnanya gitu. Tapi buat isi-isinya ya semuanya yang warna hitam aja gitu. Kemudian displaying skills with chart, itu yang kayak aku jelasin tadi di awal banget, yang CV framework, skill kalau misalnya skill kalian itu emang kalian nggak mengikuti tes apapun, tapi menurut kalian itu bisa, ya udah kalian cukup kasih tahu aja kalau kalian itu punya skill itu, tapi nggak usah kasih tahu, nggak usah bikin skillnya itu dengan chart gitu, kayak bikin bintang 5 lah atau diagram 5 gitu, nggak usah bikin seperti itu.